Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah La Profile. Dan seperti biasa, yang mau ngasih ke kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan La Profile-nya. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia pun melenyapkan sosok jiwa dari makhluk biru yang sebelumnya, hingga membuat kini jiwa-jiwa yang sebelumnya telah dia serap dan juga energi spiritualnya pun kembali kepada mereka, orang-orang yang telah diambil oleh makhluk biru itu, yang tentunya hal itu sungguh sangat mengejutkan bagi mereka yang melihatnya. Lee Seok-gi dia berhasil kembali mengembalikan semua energi spiritual yang telah diambil dari orang-orang ini, yang membuat Lee Seok-gi dia juga memiliki sebuah niat untuk dapat membawa 4 murid pilar ini untuk dapat kembali ke Sekte Mo, karena memang saat ini mereka belum dapat bangkit sepenuhnya walaupun memang energi spiritualnya telah dikembalikan. Namun di sini ketika Lee Seok-gi dia ingin pamit di sini, Lee Han dia pun mencoba untuk dapat meminta kepada Lee Seok-gi untuk dapat membantu dirinya mengalahkan Lee Sui-feng. Bahkan dia juga menawarkan boneka roh pengganti miliknya. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun enggan untuk dapat melakukannya. Dia tetap akan melakukannya tapi bukan karena benda itu, yang membuat Lee Han dia pun sungguh sangat kagum dengan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi yang akan membantu dirinya. Dimana Lee Seok-gi dia juga mengatakan dia melakukan ini semua bukan karena untuk sebuah benda atau apapun itu, melainkan ini semua demi keadilan dan juga kebenaran. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Lee Han dia pun sungguh sangat kagum dengan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi, hingga membuat Lee Han dia pun sampai terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi, yang membuat Lee Han dia pun berpikir bagaimana bisa Lee Seok-gi melakukan hal gila seperti ini. Bahkan untuk dirinya yang merupakan seorang yang tidak layak untuk dapat disebut sebagai seorang manusia, karena dirinya hanyalah bagian tubuh dari Lee Sui-feng, hingga membuat Lee Han dia pun sampai berlutut mengucapkan terima kasihnya kepada Lee Seok-gi yang telah menganggap dirinya adalah seorang manusia. Namun melihat Lee Han yang berlutut seperti itu membuat harimau tua dia pun mengatakan kalau sepertinya Lee Han dia sungguh sangat membenci Lee Sui-feng, hingga dia membungkuk hormat kepada Lee Seok-gi sampai seperti ini ketika Lee Seok-gi mau membantu dirinya mengalahkan Lee Sui-feng. Namun di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan Lee Han dia berlutut kepada dirinya bukan karena Lee Seok-gi setuju untuk dapat membantu Lee Han mengalahkan Lee Sui-feng, melainkan karena hal yang lain, yang membuat harimau tua dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua, yang membuat Lee Seok-gi dia pun mengatakan ini semua karena aku menganggapnya sebagai manusia, yang membuat harimau tua dia pun bingung dengan apa maksud dari Lee Seok-gi. Menganggapnya sebagai manusia, bukankah dia adalah manusia? Memangnya bagaimana? Wajahnya aja terlihat seperti manusia, ya kan? Ucap dari harimau tua yang membuat Lee Seok-gi, ya terserahlah. Dia manusia kan? Iya kan? Dia manusia. Terserah dah, ucap dari Lee Seok-gi yang nggak mau ambil pusing, karena sepertinya harimau tua dia nggak tahu kalau Lee Han adalah bagian dari Lee Sui-feng, walaupun memang Lee Sui-feng itu adalah manusia. Ya agak repot juga sih. Ya gitulah pokoknya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini Lee Seok-gi dia pun dalam perjalanan menuju kembali ke Sekte Mo. Dan di dalam perjalanan di sini Lee Seok-gi dia juga menyadari betapa kuatnya dirinya untuk saat ini ketika dia telah mencapai rank 7, hingga membuat kecepatannya untuk dapat terbang juga semakin laju, yang membuat Lee Seok-gi dia pun merasa kalau ini memang sungguh sangat luar biasa. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga kembali mendapatkan sebuah notifikasi sistem, di mana sistem memberitahukan kepada Lee Seok-gi jika saja Lee Seok-gi ingin naik level, maka Lee Seok-gi membutuhkan 100 juta poin XP, yang tentunya itu sungguh sangat banyak. Gila, 100 juta setelah mencapai rank 7 ini banyak banget dah, ucap dari Lee Seok-gi. Nggak perlu naik level dulu. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga tahu untuk dapat naik level di rank 7 ini berbeda dengan rank-rank yang sebelumnya. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga tahu untuk ada di rank 7 itu berbeda, walaupun memang cuma naik 1 level, tapi kemampuan yang meningkat 2 kali lipat, yang membuat Lee Seok-gi sadar betul betapa mengerikannya ada di rank 7 ke atas. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga tahu dengan kemampuan dirinya yang ada di rank 7 membuat dirinya akan menjadi posisi nomor 1 ataupun 2 yang ada di Sekte Mo, karena untuk Nona Xian dia sepertinya ada di posisi ketiga, karena saat ini dia ada di rank 6 puncak. Sedangkan untuk Dong Li, waduh, sebenarnya dia ada di rank berapa ya? Dan dia ada di level berapa? Dengan adanya Dong Li, harusnya kalau nggak aku yang di peringkat 1, Dong Li yang di peringkat 1. Sebenarnya kemampuan dia ini ada di level berapa sih? Pikir dari Lee Seok-gi yang memang masih belum tahu betapa kuatnya Dong Li.
dia nggak tahu level Dongli itu yang sebenarnya ada berapa. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga kembali teringat dengan janjinya dengan Scientist ketika dia telah mencapai rank 7, karena sebelumnya Scientist pernah meminta kepada Lee Seok-gi jika saja Lee Seok-gi telah mencapai rank 7 maka Lee Seok-gi harus bertemu dengan dirinya, karena ada sesuatu yang akan diberikan oleh Scientist itu kepada Lee Seok-gi yang membuat Lee Seok-gi dia pun juga masih bingung apa sih yang sebenarnya ingin diberikan Scientist kepada dirinya. Tapi di sini Lee Seok-gi juga teringat dengan ekspresi yang diberikan oleh Scientist ketika dia mengatakan kalau aku telah mencapai rank 7 bertemu dengan dirinya, tapi kenapa wajahnya terlihat seperti malu-malu. Apakah ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada aku kah? Pikir dari Lee Seok-gi yang bingung apa sih yang sebenarnya ingin diberikan Scientist kepada dirinya. Kenapa dia terlihat malu-malu? Memangnya apa sih yang ingin dia kasih? Pikir dari Lee Seok-gi. Dan sembari dia berpikir, dia terus berjalan menuju area dari Sekte Mo. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga dapat melihat kalau di wilayah terluar dari Sekte juga kosong. Karena memang biasanya di tempat ini dihuni oleh para player-player pemula. Tapi saat ini semuanya kosong. Hingga membuat Lee Seok-gi dapat berpikir kalau sepertinya para player-player mereka semua sedang beristirahat. Mengingat pertempuran edan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jadi wajar jika mereka saat ini semua logout dan juga beristirahat. Karena memang terluka di dalam dunia Tianxuan akan memberikan efek sakit yang sama 10% di dunia nyata, hingga membuat Lee Seok-gi dia pun sadar betul kalau para player-player juga agak sedikit kerepotan. Apalagi yang mereka lawan adalah sosok yang ada di level 80, sedangkan mereka paling tinggi juga ada di level 30. Jadi wajar jika mereka merasa sedikit nggak nyaman. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga sadar betul perkembangan para player-player yang ada di area dari Sekte Mo itu berbeda dengan mereka yang ada di luar dari Sekte, karena di luar sana mereka paling tinggi hanya ada di level 20. Sedangkan untuk para player yang ada di area Sekte Mo, mereka semua telah mencapai level 30. Dan ini cukup sulit untuk dapat dikejar oleh mereka para player-player yang ada di luar sana. Karena murid-murid dan juga player yang ada di Sekte Mo mereka mendapatkan pelajaran yang berbeda dari Lee Seok-gi. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir, dengan pengaruh diriku, rata-rata player yang ada di tempatku mereka semua lebih tidak normal. Dan Lee Seok-gi dia juga berpikir jika saja mereka ada di level 20 dan menghadapi level 80 dan merasakan sakit yang seperti ini, wah tentunya mereka akan sangat menderita. Pasti 1 minggu nggak bisa bangun dari tempat tidur, pikir dari Lee Seok-gi. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga tahu walaupun memang para player-player mereka saat ini hanya ada di level 30 yang artinya memang masih kroco, tapi perkembangan mereka tentunya akan semakin luar biasa di masa depan. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga menyayangkan ada sesuatu yang membuat para player-player akan sangat sulit untuk dapat berkembang, karena ketika para player telah mencapai level 30 tidak ada lagi sebuah dungeon yang dapat membantu mereka meningkatkan XP, dan hanya ada sebuah pelatihan di Sekte Pedang, tapi itu memberikan XP yang sangat sedikit hingga membuat para player akan sangat sulit untuk dapat terus berkembang. Dan untuk dungeon hanya akan terbuka nanti di level 50, yang artinya nanti di level 30 menuju 50 akan membuat para player-player menjadi stagnan. Dan untuk dungeon yang ada di level 50 juga membutuhkan biaya yang mahal untuk dapat aksesnya, yang membuat para player-player semakin sulit untuk dapat terus berkembang. Hingga membuat Lee Seok-gi dia sadar betul jika memang itu terjadi maka akan banyak para player yang akan mandek di level 30 doang, yang artinya itu akan sangat amat merepotkan. Apalagi Edge of Chaos akan juga terbuka, dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir bagaimana caranya untuk dapat mengembangkan para player-player ini setidaknya mencapai level 50. Dan jika para player-player telah mencapai level 50 tentunya akan membuat para player-player semakin kuat. Dan untuk para monster yang ada di level 80 tentunya menghadapi para player yang ada di level 50 yang jumlahnya banyak akan membuat para monster-monster itu mereka semua pasti akan babak belur. Kalau saja ada sebuah tempat untuk dapat membuat para player farming di level 40 ke 50, wah itu pasti akan membuat para player menjadi semakin luar biasa. Tapi untuk level-level 40 dan 50 yang bisa dikalahkan dan terus bangkit, gimana caranya ya? Pikir dari Lee Seok-gi. Hingga membuat Lee Seok-gi tiba-tiba aja dia teringat dengan Hating. Mengingat Hating memiliki monster-monster roh-roh jahat yang ada di level 40 hingga 50 yang dapat terus respawn, yang artinya itu dapat digunakan oleh Lee Seok-gi untuk dapat membuat sebuah dungeon untuk dapat mengembangkan para player-player ini. Membuat Lee Seok-gi dia pun tahu jika ini terjadi tentunya itu akan sangat luar biasa. Sedangkan di sudut lainnya saat ini ada murid dari Sekte Mo yang sedang cuci piring, dan dia merasa kemana semua orang-orang yang ada di Sekte Mo kok hilang. Dan itu membuatnya pun berpikir apakah jangan-jangan dia telah ditinggalkan. Dan itu adalah Hating, yang membuat Hating dia pun berpikir apakah dia kini tidak lagi dapat dilihat oleh teman-temannya dan juga rekan-rekannya yang lainnya, mengingat dia juga memiliki hawa kehadiran yang sangat amat tipis, hingga membuat Hating dia merasa kalau dirinya
sangat kesepian. Tapi tiba-tiba aja dia pun ternotis ketika dia mendengar seseorang yang memanggilnya. "Hei, Hating, cepat ikut denganku," ucap dari Lee Xiaogi yang memanggil Hating untuk segera menemui dirinya. Yang membuat Hating tentunya dia pun sungguh sangat senang. Dan ternyata Hating udah bangun dari kultivasinya. Dan di sini Hating tentunya dia pun langsung mendekati Lee Xiaogi. Di sini Lee Xiaogi dan juga bertanya kepada Hating apakah Hating nggak penasaran kenapa dia memanggilnya. Tapi untuk Hating dia pun mengatakan jika masternya memanggilnya dia akan datang, nggak peduli apapun itu. Yang membuat Lee Xiaogi dia pun mengatakan kalau baiklah, aku ingin membangun sebuah kota hantu, ucap dari Lee Xiaogi. Dan benar saja, kini Lee Xiaogi dan juga Hating mereka pun pergi menuju sebuah lahan kosong yang ada di dekat dari sekte Mo. Yang membuat Hating dia pun bingung kenapa membawanya ke tempat ini. Membangun kota hantu itu apa artinya, Master? Ucap dari Hating yang bingung. Dan untuk Lee Xiaogi dia pun mengatakan, "Yosh, bagus, pertanyaan yang bagus." Lee Xiaogi dia mengatakan kalau tempat ini sungguh sangat tenang dan juga sunyi dan sangat cocok untuk membangun sebuah kota hantu. Dan untuk Lee Xiaogi dia juga nggak mengatakan apapun tentang kota hantu dan dia hanya meminta kepada Hating untuk segera membuka domainnya. "Hating, bukalah domainmu," ucap dari Lee Xiaogi yang membuat Hating kini dia pun langsung melakukannya, membuka domain miliknya. Yang membuat Lee Xiaogi dia pun tahu betul kalau ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Hating sungguh luar biasa. Dan di sini Lee Xiaogi dia pun memindai Hating dan dia melihat kalau ternyata Hating saat ini ada di level 70 yang artinya ada di rank 6 puncak. Dan ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa, apalagi domain yang dimiliki oleh Hating termasuk domain tingkat A. Dan untuk Lee Xiaogi dia juga tahu kalau Hating awalnya dia tidak memiliki domain, tapi ketika dia berurusan dengan gadis yang sebelumnya, membuat dirinya pun kini dapat membangkitkan domain miliknya. Dan ini sungguh luar biasa, dapat menampung para iblis-iblis dan juga roh-roh penasaran, ucap dari Lee Xiaogi. Dan setelah Hating dia membangun domainnya, dia pun langsung berubah ke dalam bentuk tempurnya. Dan inilah bentuk wujud dari Hating Netherworld Ghost King Stance. Stance, ya gitulah. Dan di sini Hating terlihat cukup luar biasa yang membuat Lee Xiaogi dia pun berujar, "Yosh, bagus. Tapi rasanya ini ada yang kurang gak sih?" ucap dari Lee Xiaogi. Dan di sini Lee Xiaogi dia pun juga tahu kalau di dalam domain ini bukan cuma Hating doang yang tinggal, hingga membuat Lee Xiaogi dia pun meminta kepada sosok yang lainnya untuk segera keluar, yaitu adalah Xiaoli, wanita dari Hating. Tapi untuk Hating dia ragu jika dia harus mengeluarkan Xiaoli. Dia takut kalau masternya tidak akan menyukainya. Tapi untuk Xiaoli tiba-tiba aja dia pun muncul, yang tentunya membuat Hating dia pun merasa kalau ini, tunggu dulu, jangan nekat. Dia takut kalau Lee Xiaogi nggak menyukai Xiaoli, wanita yang sebelumnya. Dan untuk Xiaoli dia nggak peduli jika dia dipanggil oleh Lee Xiaogi maka dia akan datang. Bahkan saat ini Xiaoli dia pun langsung berlutut di hadapan dari Lee Xiaogi dan dia juga mengucapkan salamnya dengan benar. Dan dia menganggap kalau Lee Xiaogi adalah masternya. Dan di sini dia juga tahu dia ingin sekali menganggap Lee Xiaogi sebagai masternya. Walaupun Lee Xiaogi tidak mau menerimanya sekalipun, tentunya itu akan sangat sulit. Tapi dia akan coba untuk dapat meminta kepada Lee Xiaogi menjadikan dirinya sebagai muridnya. Lagi pula saat ini dia hanyalah seorang jiwa dari seorang manusia biasa yang telah bersatu dengan Hating. Namun untuk Lee Xiaogi tentunya dia akan menganggap Xiaoli adalah sebagai muridnya, karena mau bagaimanapun Xiaoli dia tinggal bersama dengan Hating, yang artinya kau juga adalah muridku, ucap dari Lee Xiaogi yang membuat Xiaoli dia pun sungguh sangat senang ketika Lee Xiaogi menganggapnya sebagai muridnya, yang membuat Hating dia pun tidak berpikir kalau ternyata masternya mau mengakuinya juga kah, padahal masternya hanya memiliki murid satu, yaitu adalah dirinya. Dan dia cukup bersyukur ketika Lee Xiaogi mau menganggap Xiaoli sebagai muridnya juga. Namun di sini Hating dia juga berpikir jika saja Xiaoli dapat diterima oleh Lee Xiaogi, lantas bagaimana dengan yang lainnya, yaitu sosok bayangan dari Hating, yang membuat Lee Xiaogi dia pun tahu betul kalau sosok bayangan dari Hating masih ada dan terlihat cukup ragu-ragu untuk dapat bertemu dengan dirinya. Namun ketika Lee Xiaogi dia meminta kepada sosok bayangan itu untuk muncul, membuat sosok bayangan itu pun langsung muncul dan langsung menyapa Lee Xiaogi, "Salam master." Dan untuk Lee Xiaogi dia pun mengatakan, "Kau telah bersama dengan Hating, artinya kau sama satu dan juga muridku." Dan di sini Lee Xiaogi dia juga meminta kepada Hating untuk segera membangun sebuah kota hantu. "Bangunlah sebuah kota hantu di tempat ini, dan aku juga akan memberikan kau sebuah hadiah, yaitu 1 juta roh gentayangan," ucap dari Lee Xiaogi. Dan di sini Lee Xiaogi dia pun membawa 1 juta roh gentayangan itu yang tentunya mengejutkan bagi Xiaoli. Dari mana Lee Xiaogi mendapatkan ini semua? Apalagi 1 juta roh gentayangan. Di sini Lee Xiaogi dia pun meminta kepada Hating untuk memurnikan makhluk-makhluk ini. Dan dia juga bertanya apakah Hating dapat melakukannya. Tentu, ucap dari Hating dan juga yang lainnya. Dan di sini mereka pun mencoba untuk dapat melakukannya sebisa apa yang bisa mereka lakukan. Dan untuk Lee Xiaogi, baiklah, lakukanlah.
Dan benar saja, kini Lee Seok-gi dapat membuka kantong hantu yang ada bersama dengan dirinya, yang membuat roh-roh gentayangan itu mereka semua langsung keluar, yang tentunya itu juga memberikan tekanan yang cukup kuat, apalagi jumlahnya ada 1 juta, yang membuat kini Hating dia mencoba untuk dapat menyerapnya dan juga memurnikannya. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun tahu dengan ini semua maka dirinya dapat menciptakan kota hantu yang akan membuat para player-player mendapatkan XP ketika mereka menyingkirkan para hantu-hantu ini ataupun ya roh gentayangan. Dan untuk roh gentayangan mereka juga dapat terus respon di tempat ini, yang artinya ini adalah sebuah dungeon ciptaan dari Lee Seok-gi. Dengan begitu akan membuat para player-player mereka akan dapat naik level dengan cukup mudah. Dan ketika mereka telah mencapai ranah Great Cultivator, yang tentunya itu akan membuat mereka menjadi sosok yang luar biasa. Dan setelah mereka mencapai Great Cultivator, tentunya aku akan membuka sebuah dungeon barunya lagi yang akan membuat mereka menjadi jauh lebih mengerikan lagi. Pikir dari Lee Seok-gi. Dan itu aja untuk part kali ini cuy, dan mungkin saja ini agak sedikit lebih banyak salah-salah ataupun noise karena fokus gua keganggu. Aduh, bibir gua sariawan edan udah gitu. Aduh. Ini masjid udah ngaji-ngaji juga. Jadi fokus gua berantakan. Semoga aja masih bisa dinikmatin ya. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.